yakni Al-Imam As-Sinhaji rahimahullah. Siapakah beliau itu? Beliau nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibnu Dawud As-Sinhaji. Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibnu Dawud As-Sinhaji. Dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum. Nah, beliau memiliki nisbah As-Sinhaji karena dinisbahkan ke kabilah Sinhaji yang terletak di daerah Maghrib. Beliau dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Makna dari Ajurrum adalah al-fakir as-sufi. Orang yang fakir dan seorang sufi. Kalau ditanya apa makna Ajurrum, dia dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Maknanya adalah al-fakir as-sufi. Orang yang fakir dan sufi. Ya. Beliau dilahirkan di kota Fasa. Yakni daerah yang besar di kota Maghrib. Daerah yang besar di daerah Maghrib. Dilahirkan di kota Fas. Pada tahun 672 Hijriah. Tahun di mana seorang pakar nahwu meninggal dunia, yakni
Ibnu Malik rahimahullah. Jadi ketika Ibnu Asyurum lahir di tahun 672 Hijriah, di tahun itu juga Ibnu Malik rahimahullah pakar ilmu nahwu meninggal. Ibnu Malik terkenal dengan apa ini? Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik termasuk kitab nahwu yang merupakan tingkat tinggi, termasuk kitab nahwu tingkat apa ini? Ibnu Asyurum wafat di kota Fas juga pada hari Senin pada tanggal 10 Safar 10 Safar tahun 723 Hijriah. Nah, barakallahu fiikum. Ibnu Asyurum ini awal mula belajar di tempatnya sendiri, yakni di kota Fas. Kemudian naik haji ke Mekah. Ketika melewati Mesir, Kairo, kota Mesir, di sana beliau belajar ilmu nahwu kepada pakar nahwu yang bernama Abu Hayyan, penyusun kitab Al-Bahrul Muhit, seorang pakar nahwu dari Andalusia. Abu Hayyan, ya, seorang pakar nahwu dari Andalusia, penyusun kitab Al-Bahrul Muhit, sampai mendapat ijazah. Kalau dulu istilah ijazah itu mendapat rekomendasi untuk menyampaikan ilmu itu kepada khalayak umum, ya. Nah, berwahid Ibnu Asyurum rahimahullah ketika menyusun kitab Al-Ajurumiyah, ini pada tahun 719 Hijriah. Berarti 4 tahun sebelum wafatnya menyusun kitab ini, kitab apa ini? Al-Ajurumiyah. Walaupun dalam biografi yang dijelaskan oleh para pensyarah kitab beliau tidak disebutkan tahun berapa
Ibnu Ajurrum menyusun kitabnya. Hanya saja Ibnu Maktum dalam kitab Tazkirahnya menyatakan wa ilal al-hayyun. Ibnu Ajurrum sampai sekarang masih hidup. Dan Ibnu Maktum ini sezaman dengan Ibnu Ajurrum. Dalam tafsirnya menyatakan Ibnu Ajurrum sampai saat ini masih hidup. Setelah beliau menyatakan pujian kepada Ibnu Ajurrum bahwa Ibnu Ajurrum adalah seorang ahli nahwu dan ahli qiraah. Itu menunjukkan penyusunan kitab Al-Ajurumiyah yang terkenal itu terjadi tidak jauh dari waktu itu. Waktu Ibnu Maktum menyampaikan pujian kepada Ibnu Ajurrum. Yakni tahun berapa tadi? 719. Kapan? Atau gimana? Ya, Ibnu Ajurrum menyusun kitab ini. Jadi, gimana Ibnu Ajurrum menyusun kitab ini? Dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Ra'i dan Ibnu Hajj dan juga Al-Hamidi bahwa Ibnu Ajurrum menulis kitab ini di hadapan Ka'bah. Nah, An-Sya'bah. Ketika ada di hadapan Ka'bah, menyusun kitab. Berpolitik. Kitab yang cukup ringkas. Bahkan menurut Al-Hamidi rahimahullah, Ibnu Ajurrum ketika selesai menulis kitab itu, kitabnya tadi dilempar ke laut. Nah, saat melempar kitabnya ke laut, Ibnu Ajurrum berkata, jika saya menulis ini benar-benar ikhlas karena Allah, maka saya ingin kitab saya tadi itu tidak banyak. Jika sebaliknya, maka basah. Lempar ke laut, maka al-amru kadzalik. Ternyata kitabnya tidak banyak. Nabi niat menulis kitab itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kejadian yang luar biasa pada beliau. Ya, kitab dilempar ke laut, apa ini? Tidak basah. Masih utuh. Tentunya diambil lagi. Ya. Nah, barakallahu. Ini menurut keterangan Imam Al-Hamidi rahimahullah. Sehingga walaupun kitabnya tipis dan menjadi jasa ilmu nahwu bagi pemula, kitab tersebut diterima oleh banyak pihak, mulai dari pemula, tingkat menengah, tingkat atas, sampai para ulama pun menerima kitab itu dan mempelajari.
Ini bukti barokah keikhlasan seseorang dalam menyusun sebuah karya tulis. Adapun mazhab yang dipakai oleh Ibnu Asyurub atau Al-Imam Abdul Haji rahimahullah ta'ala dalam menyusun kitab beliau Al-Asyrumiyah. Ini para ulama setelah meneliti tulisan beliau ini menyimpulkan beliau ini dalam masalah nahwu memiliki mazhab Kufah, mengikuti mazhab Kufah dalam masalah nahwu. Di antara bukti-bukti yang menguatkan masalah ini sebagai berikut. Jadi bukti kalau Ibnu Asyurub atau Al-Imam Abdul Haji tadi kitab Matan al-Asyrumiyahnya ini bermadzhab Kufah itu sebagai berikut. Yang pertama, menyebut kata dan yang semisalnya yang mewakilinya dengan sebutan khofat al-khofat. Khofdun tanda kasro atau yang mewakili kasro disebut oleh Ibnu Asyurub khofat. Sebutan khas ahli nahwu Kufah. Kalau ahli nahwu Basrah, jah. Ya. Kalau ahli nahwu Basrah, jah. Kalau ahli nahwu Kufah, khofat. Untuk menyebut istilah lain, kasrah atau yang mewakili. Kemarin fulanin khofat. Nah, itu kalau istilahnya ahli nahwu Kufah. Kalau ahli nahwu Basrah, jah. Dalam kitab Matan al-Asyrumiyah, beliau menyebut kenapa ini? Khofat. Satu ciri beliau mengikuti mazhab Kufah. Yang kedua, beliau berpendapat bahwasanya fi'il amr itu majzum, yakni jazm. Fi'il amr itu majzum. Majzum berarti jazm. Berarti dia mengalami perubahan. Uktub begitu jazm. Tanda jazmnya sukun. Kalau majzum itu berarti i'rab, artinya terjadi perubahan. Bukan isim. Sedangkan ahli nahwu Basrah berpendapat fi'il amr itu mabni ala ma yujzabu fi, mabni sesuai dengan tanda jazmnya. Sedangkan uktub itu kalau ahli nahwu Kufah menjelaskan dia itu jazm dengan sukun. Kalau ahli nahwu Basrah uktub mabni sukun. Kalau i'rab
atau mu'rab terjadi perubahan. Kalau ini tetap, ya kan? Kemudian yang ketiga, beliau menganggap kaifama termasuk jawazim alat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Beliau berpendapat kaifama termasuk jawazim ini bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Sementara Asy-Syafi'i Basrah menolak kaifama untuk menjazmkan fi'il mudhari', tidak mengakui. Dalam kitab beliau ini kaifama dimasukkan dalam jajaran jawazim, yakni alat-alat yang bisa menjazmkan fi'il mudhari' yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikut besok. Kalau sudah waktunya, ya. Yang keempat, Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya di antara tanda kalimat isim ialah menerima alif wal lam. Seperti contoh, rajul menjadi ar-rajul. Alif dan lam. Berarti rajul ialah kalimat isim. Tandanya ialah menerima al-alif wal lam. Kalau ahli nahwu Basrah berpendapat bahwa tanda itu bukan alif wal lam, tapi apa? Al. Nyebutnya beda. Kalau ahli nahwu Kufah nyebut al-alif wal lam. Kalau ahli nahwu Basrah nyebutnya apa? Al. Nah, Ibnu Ajurum dalam kitabnya menyebut apa ini? Al-alif wal lam. Bukti beliau mengikuti mazhab ahli nahwu Kufah. Ya. Sudah cukup bukti. Yang kelima, jangan tambah kuat. Tapi pembahasan ini secara terperinci nanti ya dalam babnya masing-masing. Ini kerja bukti ya sebelum mengkaji kita harus tahu ya kan gaya kita ini bagaimana adab seorang santri terhadap kitab yang dipelajarinya ya kan. Kita harus tahu judulnya, tahu penyusunnya, tahu istilah-istilahnya ya kan, tahu gaya kitab itu. Yang kelima, beliau menyebut al-asma'ul khamsah.
al-asmaul khamsah, yakni abuka, hamuka, fuka, dumalik. Abuka, fuka, dumalik. Nah, ini al-asmaul khamsah. Ahli nahwu basrah tidak hanya 5, tapi menganggap ada 6, sehingga istilahnya bagi mereka bukan al-asmaul khamsah, tapi al-asmaul sittah. Abuka, dumarin, ditambah yang ke-6, hanuka. Pembahasan masalah ini ya nanti di babnya. Hanya saja ini merupakan bukti penguat bahwa Ibnu Asy'ari atau Al-Imam Ghazali rahimahullah mengikuti pendapat Al-Imam Sufah, yang hanya 5 kelompoknya al-asmaul. Kalau Al-Imam Ghazali menganggap ada 6 anggotanya, jadi al-asmaul sittah. Cukup ya, Imam? Sudah. Di sini kami ada faedah. Ahli nahwu itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, al-kufiyun. Al-kufiyun. Al-kufiyun ialah ahli nahwu yang berpegang teguh dengan mazhab Kufah dalam kaidah-kaidah nahwu. Contoh ulama ahli nahwu yang termasuk al-kufiyun, yaitu Al-Imam Al-Hajri rahimahullah atau Ibnu Asy'ari rahimahullah. Nah, yang kedua, adalah al-basriyun. Al-basriyun. Jadi ahli nahwu yang terpegang teguh dengan mazhab nahwu rasam.
madhab nahu masuk. Siapa di antara tokohnya? Sibawayh. Pakar nahu yang terkenal di zamannya yang mengikuti mazhab al-Imam Musa ialah Sibawayh. Sibawayh. Yang ketiga disebut dengan al-muhaqqiqun. Yakni ulama ahli nahwu, ahli tahqiq yang netral, tidak melulu berpendapat seperti ahli nahwu Kufah, juga tidak melulu berpendapat bagaimana ahli nahwu Basra, tapi memilih mana menurut mereka yang rajih, yang kuat. Tidak taklid sama mazhab Kufah, juga tidak taklid sama mazhab Basra, tapi mereka memilih mana yang rajih di antara ada pendapatnya sama dengan mazhab Kufah, sama dengan mazhab Basra. Kadang dan itu tergantung mana yang dianggap kuat oleh al-muhaqqiqun tadi. Nah, di antara tokohnya ialah Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Ibnu Hisham rahimahullah. Nah, Ibnu Hisham rahimahullah. Siapa? Ibnu Hisham rahimahullah. Kok bisa pilih mana yang rajih, mana yang tidak? Pedomannya apa? Nahwu itu memiliki dasar dalam membuat kaidah. Dasarnya ialah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, As-Sunnah As-Sahihah, ya, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ialah Kalamul Arab Al-Fusha wa musyabahatuhum fi bawajihim. Kalam asli orang Arab yang fasih atau ketika bercakap-cakap
dengan orang-orang Badui. Artinya kalau dalam Al-Quran ada contoh seperti itu, maka dipakai untuk kaidah. Yang tidak mau kaidah itu dianggap lemah, karena Quran ada buktinya. Dalam hadis ada contoh tentang kaidahnya. Yang menentang kaidah itu berarti lemah, karena ada bukti dalam hadis yang menguatkannya. Yang ketiga, ada kalam Arab asli yang pasti menyebutkan contoh seperti itu. Maka itu juga merupakan dalil yang kuat untuk menerapkan contoh kaidah. Kalam Arab itu ialah ucapan orang Arab asli, dan orang Arab asli yang betul-betul asli ialah orang-orang. Ada dua. Orang yang ahli tentang Arab asli yang fasih, yang masih menjaga bahasanya, atau orang bisa. Nah, mereka itu tidak terpengaruh dengan budaya luar, tidak terpengaruh dengan pergaulan internasional, sehingga masih asli dialeknya, masih kental Arabnya. Jadi kalau ada orang Arab Badui ngomong sesuatu, langsung dipakai sebagai dalil untuk membuat contoh dalam berarti ada. Itu dalilnya. Nanti kalau kalian membahas kitab yang disusun oleh ulama Al-Nahdlatul jilid ketiga, Al-Muttafiqun, akan ditampilkan hujah-hujah semacam itu. Barakallahu untuk perkuat pilihannya terhadap suatu pendapat. Ya, dan insya Allah di bahas kita ini pada mungkin Allah tiga-tiganya ini Nahwu bermadzhab Kufah dipelajari, nahwu bermadzhab Basra dia dipelajari, nahwu karya para mutakhassis yang netral yang kita pelajari. Tapi yang pertama kita pelajari ialah matan al-Ajrumiyah. Mazhab apa ini? Kufah. Nanti Mutammimah al-Ajrumiyah. Di sini mulai condong ke mazhab As-Sam. Nanti Qatun Nadah ahli Islam. Jadi pertama kenalkan dalam Kufah. Nah selanjutnya Basra. Terakhir mau selesai program tentang kalau itu gaya yang memang sudah kita laksanakan dalam dan untuk menghindari takrif buta terhadap salah satu mazhab. Ya kita mengikuti semua. Ya, nahwu pakai pada nah karena nahwu itu berkembang pesat di dua tempat, yakni di Kufah dan di sehingga masing-masing itu ingin memiliki ciri khas tersendiri. Gak ada Indonesia, gak dianggap. Kenapa? Orang aja, bukan pusat bahasa. Di pusat pertumbuhan bahasa Arab itu di dua tempat, Kufah dan Basra. Sehingga muncullah mazhab nahwu dari dua tempat ini. Kalau orang Basra banyakkan mengikuti mazhabnya, orang Kufah kebanyakan nanti kenal mazhab. Kalau orang luar, ya dia dari bangsa Arab bukan. Dari wilayah Arab, sampai bukan dari Kufah dan Basra biasanya mereka yang lebih netral. Dan, berkofik. Tapi semuanya, ini masing-masing biasa menampakkan hujah-hujah berkofik.
Nah, bahasa Al-Quran ini bahasa ahli hijaz. Nah, ini kalau kita lihat condongannya hampir lebih banyak condong ke Al-Quran. Ya, dari contoh-contoh dalam Quran, bahasa ahli hijaz ini banyakkan memenangkan bahasa. Kalaupun ada bagian pendapat dari nafsu yang kuat. Ya. Nah, sehingga kalau kita menilai al-muhaqqiqun di antaranya Ibnu Hisham rahimahullah dalam membawakan kitabnya, ini beliau walaupun netral tapi lebih banyak memilih pendapat al-Imam karena hujahnya yang kuat. Tapi kalau Anda mau fanatik dengan benar upaya, silakan. Tapi harus dipegang kuat. Bilang sopan terus, jangan pernah bilang besar. Ya, istilah itu mempengaruhi. Ya, secara sopan. Nah, baru biografi sudah selesai. Ya. Nah, tidak apa-apa. Adapun kitab-kitab yang menjelaskan matan al-dunia ini banyak sekali. Ya, ada yang ditulis oleh para ulama, para perjumun, ada yang ditulis oleh ulama mutaakhirun, ulama-ulama zaman dulu, ada yang menulis menjelaskan matan al-dunia. Ulama-ulama sekarang juga banyak yang menulis penjelasan matan al-dunia. Di antaranya Al-Mustaqad bil Mafhumiyah fi Syarhi Al-Fadil Al-Jurubiyah. Ya. Ini kitab-kitab penjelas masalah ini al-dunia musafah. Al-Mustaqal Mafhumiyah fi Syarhi Al-Fadil Al-Jurubiyah. Ini disusun oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad Al-Maliki yang dikenal dengan Al-Imam Ar-Rawi. Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad Al-Maliki yang lebih terkenal dengan Al-Imam Ar-Rawi. Nah, wafat tahun 853 Hijriah. Ini ulama seperti itu. Ya. Contoh
kitab yang menjadi penjelasan alat dunia yang ditulis oleh ulama mutakhirun. Di antaranya jalan At-Tuhfah dan dunia. Isra'il al-Muqaddimah al-Ajuri Tuhfah Saniyah ditahan Al Sunnah. Saya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan juga Fathul Muqaddimah al-Ajuriyah. Saya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Aku yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak. Ya, nggak usah kasih contoh. Ya, nah, baru. Nah, mungkin ini mukadimah yang kedua. Setelah faedah kita sudah tahu apa ini tentang keutamaan ilmu nahwu, ya. Kemudian tahu pula tentang definisi nahwu dan hal-hal yang terkait dengannya, ya. Kemudian kita tahu juga filosofi penyusun kita lain ada lagi. Nah, insyaallah pada pertemuan yang datang kita akan mempelajari kita tersebut mulai dari muqaddimah beliau rahimahullah yang menyusun kitab Al-Sunnah. Jadi beliau rahimahullah. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan mudah-mudahan kita bahas dan itu orang dipelajari dia sebagai bentuk amalan kita dengan kitab yang apa ini kita pelajari, ya. Kalau sudah kenal sebelumnya, barang kitabnya mantap, ya. Nah, percobaan kerja nanti jangan ada yang ngantuk, jangan dilamun, ya. Nah, kalau nggak paham langsung ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, ya. Saya bisa akan sedikit, ya. Langsung saja tanyakan. Walaupun permasalahannya sangat gampang. Kalau dia nggak bisa dengan malu, walaupun semuanya sudah bisa, nggak bisa ditanyakan. Karena saya ingin semua yang ada di sini setelah diajak paham semua dan menguasai semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.